لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya dan juga yang terpenting lagi dijaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah akan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentunya harapan kita semua. Kita selalu berharap agar kita ini selalu berada di jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita punya cita-cita yang baik, ketika kita punya cita-cita yang bagus agar kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu insyaallah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus bukan cuma hanya dengan lisan kita saja, akan tetapi bagaimana keinginan yang baik itu, sesuatu yang baik itu harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita.
harus kita dibuktikan dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya berkata aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku pengikut umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika dilihat kesehariannya, kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mudah-mudahnya terkadang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Kita terkadang masih susah untuk menjalankan semua apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau mengaku bahwasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita sendiri masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sendiri sekali lagi masih belum menjalankan perintah Allah secara utuh, masih bolong-bolong ibadah kita, maka malu rasanya kita ketika kita punya cita-cita yang baik, tetapi kita belum mewujudkan cita-cita itu dengan amal perbuatan kita, dengan prakteknya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan itu paling tidak dua syaratnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat. Dua, amanu wa amilus salihat. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa amilus salihat, dan juga berbuat baik. Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan kebahagiaan surga, subhanallah. Jadi ketika kita berharap agar kita nanti tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebahagiaan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali yang harus selalu kita jaga, bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Iman sekali lagi bukan cuma hanya dengan lisan kata, lisan kita saja, tapi bagaimana iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dalam hati kita, sudah yakin kita akan Allah Subhanahu wa taala, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dibuktikan dengan itu. Selanjutnya apa bukti ketiga? Wa amalun bil arkan. Keyakinan kita itu harus dibuktikan dengan perbuatan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar kita menjaga solat kita. Yuk, mari kita perhatikan bagaimana solat kita. Kalau tadi kami katakan di awal, kalau kita solatnya masih bolong-bolong, maghribnya solat, isya-nya tidak, subuhnya tidak, zuhurnya solat, asarnya tidak. Yuk, mari kita sama-sama memperbaiki itu semua. Sekali lagi, kita sama-sama memperbaiki itu semua. Karena kita tahu yang namanya salat ini kewajiban buat kita. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini wajib hukumnya bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini paling tidak wujud pertama, praktek pertama yang harus kita buktikan ketika kita memang benar percaya kepada Allah,
percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bagaimana kita menjaga salat kita. Yang salatnya sudah bagus, dapat 5 waktunya, jangan pula kita sombong. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kualitas salat kita. Kita takut kalau salat yang kita lakukan ini, yang 5 waktu alhamdulillah sudah dapat kita lakukan, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tidak ada nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat kita salah, niat kita salat salah, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mencari pujian dari orang lain, mencari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salat yang kita lakukan itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang harus kita bersama-sama hati-hati. Karena syaitan tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha melihat kita manusia ini selalu menjalankan perintah Allah. Makanya dia selalu mencari cara, mencari celah di mana kelemahan kita. Ketika kita tidak mampu digoda dengan waktu, kita alhamdulillah bisa istiqomah dengan waktu ibadah salat kita, dia akan menggoda kita dengan cara yang lain. Niat kita bisa jadi kita dibisikkan agar kita menjadi orang yang sombong. Na'udzubillah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena inilah merupakan bukti bukti kalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau kita memang benar mencintai Allah, percaya kepada Allah, menjadikan Allah Tuhan kita satu-satunya, walaupun dalam kondisi apapun kita, tetap kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah berpegang kepada yang lain. Ini terkadang kita masih sering tergoda. Ketika mungkin kita terhimpit dengan ekonomi, terhimpit dengan permasalahan keluarga, kita terkadang sering lari kepada yang lain. Inilah yang harus sama-sama kita perhatikan sama-sama. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memang mencintai Allah, dekat kepada Allah, yang pertama kami katakan di awal tadi, menjalankan perintah Allah, dan yang kedua apa? Fattabi'uni. Dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang harus kita jadikan panutan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau salatnya? Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana tingkah laku beliau? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah, orang yang mulia, orang yang maksum. Jelas Allah mengatakan itu, tapi beliau subhanallah, tawaduknya, rendah hatinya, tidak sombong. Nah, inilah yang harus kita sama-sama jadikan panutan. Jangan sampai maaf kita punya ilmu, baru sedikit ilmu yang kita dapatkan, terkadang kita sudah mulai sombong.
Terkadang kita sudah mulai merasa bahwasanya kita inilah paling pintar, kita inilah paling benar. Nah, jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Karena kebaikan seseorang, amal seseorang itu kelihatannya nanti di akhir tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah yang kita lakukan selama ini? Kami katakan di awal, kita takut, khawatir kalau ibadah yang kita lakukan selama ini tidak punya nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita belum maksimal dalam mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh ibadahnya, tapi terkadang akhlak kita tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu pergaulan beliau subhanallah dengan orang-orang Islam ataupun orang non-Islam itu sendiri baik, terjaga silaturahimnya subhanallah. Tatkala beliau dizalimi, beliau sabar dan selalu mendoakan. Subhanallah. Inilah terkadang yang belum kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengakui sekali lagi kita cinta kepada Allah, maka yuk mari kita berusaha mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya yang kafah, yang utuh. Jangan sampai separuh-separuh, jangan sampai setengah-setengah. Kenapa? Karena itu tadi kami katakan di awal, takut ketika kita melakukan ibadah tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita takut ibadah kita tadi mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, jikalau mungkin dalam diri kita, dalam perbuatan kita sekali lagi masih ada sesuatu yang mungkin kita tidak sengaja, sesuatu yang membuat kita sombong, maka yuk mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada kita, ketika mungkin kita punya khilaf, punya kesalahan yang tidak kita sengaja, maka insyaallah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semua, karena kita tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari kita bersama-sama selalu mengoreksi ibadah kita, selalu mengoreksi perbuatan kita, amalan-amalan kita, amal soleh kita kepada sesama manusia. Semoga insyaallah dengan kita selalu mengoreksi diri kita dan juga selalu menerima masukan-masukan, nasihat-nasihat dari sesepuh kita, dari orang tua kita, insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia yang baik di dunia dan juga baik di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.